Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 507. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hindar satu demi satu, menatap api teratai hijau di atas aula dengan heran. Aura api yang menakutkan sebenarnya lebih kuat dari api Jin Kui Huo saya. Api macam apa ini? Api langit. Yah, benar. Pasti itu adalah api langit yang legendaris. Kata Kaisar Jijing, jejak kengerian tiba-tiba terpancar di wajahnya. Api Jin Kui-nya sudah menjadi salah satu api paling terkenal di daratan. Tetapi dibandingkan dengan api yang ditampilkan oleh Qin, itu seperti kunang-kunang. Api emasnya benar-benar sangat lemah di bawah api teratai hijau yang ditampilkan oleh Qin. Lao Jimo menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata dengan takjub, "Api ini sangat kuat, itu bisa menahan energi iblis." Qiu Pucun kemudian juga berkata, "Aura api ini, saya khawatir, itu telah melampaui kategori api tingkat 9. Itu kemungkinan adalah api langit yang legendaris." Mendengar ini semua orang terkejut, mereka semua ngeri dan mereka tidak percaya. Sedikit keserakahan muncul di mata Long Batian. "Apa di luar tingkat ke-9? Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin anak itu bisa mengendalikan api yang legendaris?" Qiu Pucun kemudian berkata lagi, "Yang disebut melampaui tingkat ke-9 sebenarnya tidak memiliki kekuatan alam suci. Tetapi tingkat api ini sangat tinggi. Begitu api langit legendaris tumbuh, bahkan yang kuat dari alam suci pun harus sedikit cemburu." Api yang ditampilkan anak itu telah mencapai level ini, tetapi sudah sangat menakutkan. Adapun jenis api macam apa, itu perlu ditanyakan kepada Kaisar Jijing. Lagi pula dia adalah ahli dalam api. Ditatap oleh semua orang, Kaisar Jijing tampak serius dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Api ini jelas bukan jenis api bumi yang diketahui orang tua ini. Juga bukan jenis api darah. Memang sangat mungkin ini adalah api yang ada dalam legenda, yaitu api langit." Semua orang memandang nyala api hijau dengan ngeri dan pada saat yang sama menunjukkan kecemburuan. Mata banyak orang bersinar dengan warna yang luar biasa, dan mereka tampaknya tergerak. Sial, ini adalah apinya. Iblis api merah juga menatap api hijau yang ditampilkan oleh Qin. Jejak kecemburuan muncul di wajahnya. Dia secara alami tahu bahwa api yang ditampilkan Qin ini sangat menakutkan. Bahkan dia sebagai iblis tingkat atas, juga memiliki beberapa detak jantung bergetar. "Semuanya, tunggu apa lagi? Bukankah kalian akan menyegel alien ini?" teriak Qin dengan marah pada sekelompok orang di belakangnya yang nampak linglung. "Lakukan." Nyatanya tanpa Qin berbicara, Kaisar Jijing dan yang lainnya sudah bergerak. Dan Lao Jimo adalah yang pertama bergerak. Lao Jimo telah terjebak oleh rantai besi itu sebelumnya. Jadi dia tidak punya banyak waktu untuk mengatur formasi. Tapi sekarang Qin telah menahan sebagian besar rantai besi itu dan segera melepaskan formasinya. Seketika itu Araipada tiba-tiba membentuk formasi bintang 9 hari. Seperti bintang-bintang di langit tertutup rapat dengan bintang dan jatuh dalam sekejap. Dia meremas formasi dengan kedua tangannya. Formasi bintang 9 hari Lao Jimo akhirnya terbentuk. Seketika itu cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala, membungkus seluruh aula dan bertabrakan dengan formasi 10.000 setan penguncian langit yang ditampilkan oleh bayangan gelap, memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Di bawah tekanan formasi Lao Jimo, energi jahat di aula sebenarnya ditekan sedikit. Sial, bayangan hitam itu sangat marah. Dia bisa merasakan kendalinya atas dunia dan kehilangan sekitar 1/10 sekaligus. Meskipun itu sangat lemah, tetapi juga mengurangi kendalinya. Di sisi lain Long Batian juga mulai bergerak. Teknik 7 segel naga sejati dirilis olehnya. Tiba-tiba serangkaian napas naga sejati menekan ke arah bayangan gelap itu.
Namun napas naga sejati itu diledakkan oleh bayangan gelap dan tidak bisa menutupinya sama sekali. Wajah Long Batian membiru dan dia berkata dengan dingin, "Aura orang ini terlalu kuat, sangat sulit untuk menyegelnya." Di sisi lain, Gong Xunjie dan yang lainnya juga telah mengambil tindakan satu demi satu. Mereka tidak bisa membantu, tetapi terlihat sangat jelek, seperti yang dikatakan oleh Long Batian. Menggunakan basis kultivasi mereka untuk menyegel iblis alien ini tidak mungkin dilakukan. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini suara dingin terdengar. Ternyata itu adalah Master Sekte Iblis Ilusi. Dia juga terbang keluar dan bergerak. Formasi jimat Xuan Yin langsung dirilis olehnya. Seketika itu tiba-tiba lampu hitam jatuh dan setiap lampu hitam jatuh di sekitar pilar besi menyalakan rune gelap dan menyebabkan bayangan gelap itu mandeg. Kemudian dia membuat segel tangan dan Yin Qi yang tak terbatas keluar dari tubuhnya berubah menjadi angin puyuh dan menembak keluar. Seluruh aula berubah warna dan energi hitam tak berujung melonjak. Tapi itu tidak sama dengan energi iblis dari ras iblis alien. Itu sangat mempesona. Siapa orang ini? Semua orang menarik napas dalam-dalam dan menatap Master Sekte Iblis Ilusi dengan takjub. Yin Qi yang dikeluarkannya terlalu kuat. Ini jelas merupakan serangan yang tidak lebih lemah dari mereka. Energi sihir, siapa itu? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama Sekte Iblis Kematian, kedua Sekte Iblis Ilusi, dan ketiga Sekte Iblis Surgawi. Semuanya mengolah energi sihir. Dari 3 sekte ini, pasti orang ini berasal dari salah satunya. Saya menggunakan Xuan Yin Qi untuk menangkapnya. Saya tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Seharusnya tidak ada salahnya dengan cara ini. Ayo, tambahkan beberapa segel lagi, kata Qiu Pucun. Setelah semua orang menembak, tiba-tiba kekuatan segel muncul dan cahaya berdarah di sekitar kehampaan mekar. Dan melalui cahaya berdarah ini, bayangan gelap itu terlihat terperangkap di dalamnya. Dan akhirnya mereka berhasil untuk sedikit menyegel bayangan gelap itu. Melihat bahwa itu efektif, nampak semua orang sedikit senang. Satu-satunya orang yang memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya adalah Sang Guan Gupeng dan Iblis Penelan Surga. Tujuan mereka adalah untuk mengeluarkan Raja Iblis, tetapi siapa sangka itu ditekan sedikit. Ini tidak akan bekerja seperti semestinya. Iblis Penelan Surga dan Sang Guan Gupeng saling memandang, sebelum akhirnya jejak kekejaman muncul di mata mereka. Seketika itu Iblis Penelan Surga mengguncang sosoknya dan bergegas langsung ke pilar besi di depannya. Aku akan membantu kalian. Matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin, dan sebuah telapak tangan ditekan ke arah formasi besar yang diatur oleh Lao Jimo. Melihat itu mata Qingchen memadat. Apakah orang-orang dari istana berkabut akhirnya bergerak? Tiba-tiba dia dengan marah berkata, "Hentikan dia!" Tanpa instruksi Qingchen, Pu Qianqun sudah menatap Iblis Penelan Surga dan menghentikannya dalam sekejap. "Yang mulia, apa yang Anda lakukan?" kata Iblis Penelan Surga. "Seharusnya aku yang menanyakan ini. Apa yang sedang kamu lakukan?" kata Pu Qianqun dengan mata yang dingin. "Saat ini Yang Mulia masih menargetkan istana berkabut saya. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan?" kata Iblis Penelan Surga dengan suara yang ganas. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Mereka bertanya-tanya mengapa Qingchen masih mengincar orang-orang dari istana berkabut. Bukankah di momen kritis ini seharusnya mereka semua bekerja sama? "Yang Mulia telah menargetkan istana berkabut saya berulang kali. Apakah Yang Mulia benar-benar mengira istana berkabut saya adalah pengganggu?" teriak Sang Guan Gupeng dengan marah. Dia tiba-tiba mengaktifkan lonceng Yuanxi di atas kepalanya dan bergegas menuju Pu Qianqun. "Sang Guan Gupeng, tenanglah," kata Kaisar Jijing. Ekspresinya berubah dan dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Sang Guan Gupeng. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tinggalkan aku sendiri," kata Sang Guan Gupeng. Dia mengabaikan Kaisar Jijing sama sekali. Namun tiba-tiba ada kilatan dingin di matanya. Melihat itu, Qingchen segera berteriak, "Kaisar Jijing, hati-hati!" Tetapi sudah terlambat untuk pengingatnya. Saat ini Sang Guan Gupeng telah mengayunkan tangannya. Yuan Shizong di atas kepalanya tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan besar tersapu. Dan itu langsung menabrak Kaisar Jijing.
Sangguan Gupeng jelas ingin membunuh Kaisar Jijing. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan semua orang menunjukkan ekspresi kemarahannya satu persatu. Di lonceng Yuanshi, energi kacau mekar dan langsung muncul di hadapan Kaisar Jijing. Kecepatannya terlalu cepat, itu tidak bisa dihindari. Kaisar Jijing terlihat ketakutan, dia mendesis, "Sangguan Gupeng, kamu!" Ledakan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Yuan Shijong telah menekannya. "Hahaha, semuanya, lakukan!" teriak Sangguan Gupeng. Dan pada saat dia berteriak, Presiden Wuyong di sampingnya juga bergerak, bergegas menuju Lao Jimo. Dan aliran hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus jantung belakang Lao Jimo. Selain itu, Chu Huahan dari gerbang kabut tersembunyi juga berkedip. Tongkat kuno di tangannya langsung menyapu ke arah Qinchen. Sangguan Gupeng, iblis penelan surga, Wuyong, dan Chu Huahan bergerak hampir bersamaan. Langkah ini sangat kejam sehingga semua orang sepertinya hampir tidak bisa bereaksi. "Hahaha, jika aku membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan leluhurku," kata iblis penelan surga. Dia tertawa. Dia tidak lagi menyembunyikan wajah aslinya. Saat ini mata Sangguan Gupeng sangat suram, dan dia juga mencibir. Harta Yuan Shijong seperti gunung raksasa, dan itu langsung jatuh kepada Kaisar Jijing. Pada saat ini Qinchen melihat sesuatu pada tubuh Kaisar Jijing. "Apakah itu?" kata Qinchen dengan mata acuh tak acuh dan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Ledakan. Saat ini lonceng Yuanshi Sangguan Gupeng jatuh dan tubuh Kaisar Jijing tiba-tiba terbelah, lalu pecah berkeping-keping dalam sekejap. Namun yang mengejutkan Sangguan Gupeng adalah setelah ledakan itu, Kaisar Jijing bahkan tidak memercikan darah. "Apa? Ini hanya tiruan," kata Sangguan Gupeng. Saat ini di kejauhan sosok Kaisar Jijing tiba-tiba muncul. Dia menatap Sangguan Gupeng dengan dingin, dengan kemarahan dan kerumitan di matanya. Lalu dia berkata, "Sangguan Gupeng, saya tidak berpikir bahwa istana berkabut Anda benar-benar berkolusi dengan iblis alien. Saya sangat kecewa." "Bagaimana bisa?" Sangguan Gupeng menatap Kaisar Jijing dengan kaget. Ini tidak mungkin. Tembakannya sangat cepat. Bahkan jika Kaisar Jijing bereaksi tepat waktu, mustahil untuk menghindari serangannya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Kaisar Jijing telah menyadarinya dari awal. Jika ini masalahnya, maka Sangguan Gupeng tiba-tiba menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa serangan Wuyong akan membelah Lao Jimo. Begitu Wuyong melayangkan serangan, Gong Xunje dan Jai Xiangming tiba-tiba bergerak, menggelegar, dan mereka berdua menembak pada saat yang bersamaan, bergegas menuju Wuyong. "Kalian!" kata Wuyong. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Gong Xunje dan Jai Xiangming akan melakukan serangan kepadanya. Sebelum Wuyong bisa mendaratkan serangannya kepada Lao Jimo, tiba-tiba serangan Jai Xiangming dan Gong Xunje telah jatuh kepadanya. Keduanya menyerang dari sisi kiri dan sisi kanan, dan itu langsung meledak. Duar! Seketika itu organ dalamnya tiba-tiba hancur, dan dia jatuh dengan semburan darah. Gong Xunje dan Jai Xiangming keduanya adalah master top. Bagaimana Wuyong bisa menghentikan serangan penuh dari mereka berdua? Pada akhirnya Wuyong meledak dan berubah menjadi kabut darah. Di sisi lain, serangan Chu Huahan juga akan mendarat di punggung Qinchen. Energi Chu Huahan sepenuhnya terkonsentrasi kepada Qinchen dan dia tidak peduli sama sekali dengan tempat lain. Di saat tongkat kuno di tangan Chu Huahan itu menghantam punggung Qinchen, tiba-tiba armor formasi Gang Yuan muncul di punggung Qinchen. Dengan pertahanan tubuh Qinchen dan juga armor formasi Gang Yuan, serangan Chu Huahan akhirnya ditahan oleh Qinchen. Namun sebelum Chu Huahan bisa bergerak lagi, pedang kuno Banyue di tangan Qinchen langsung menebas ke arahnya. Chu Huahan dengan buru-buru menarik tongkat kunonya dan memblokir cahaya pedang Qinchen. Secara alami, Qinchen sudah tahu bahwa seseorang akan menyelinap menyerangnya. Di saat Chu Huahan memblokir serangan pedang Qinchen, tiba-tiba mata Qinchen membulat dan dia langsung melayangkan serangan jiwa. Di bawah serangan jiwa Qinchen, Chu Huahan nampak kehilangan kesadarannya. Di saat Chu Huahan kehilangan kesadarannya, iblis api merah dan Molly langsung diperintahkan oleh Qinchen untuk bergerak.
dan keduanya langsung melayangkan serangan ke arah Chu Huahan. Duar! Chu Huahan langsung memuntahkan darah dan tubuhnya hangus. Sejak saat itu 4 orang Sangguan Gupeng bergerak dan mereka semua kembali tanpa hasil. Sangguan Gupeng dan iblis penelan surga gagal, sementara Chu Huahan dan Wuyong mati seketika. Kalian! Hati Sangguan Gupeng kedinginan, matanya memerah dan dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Jika hanya Kaisar Jijing yang memblokirnya, maka mungkin itu hanya kecelakaan. Tetapi sekarang semua orang di istana berkabutnya telah gagal. Dan Chu Huahan serta Wuyong diserang oleh pihak lain. Itu jelas menandakan bahwa pihak lain sudah bersiap untuk ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.